Halo teman-teman multimedia semuanya. Eh, Pada kali ini saya akan membahas tentang perangkat multimedia. Apa-apa saja perangkat-perangkat multimedia yang dapat digunakan untuk membuat atau mendesain suatu multimedia. Pada materi sebelumnya, yaitu tentang pengertian multimedia, ada beberapa software atau ada beberapa output atau yang komponen-komponen daripada multimedia itu sendiri. Dan untuk mendukung hal tersebut, untuk menghasilkan hal tersebut, kita memerlukan beberapa perangkat multimedia. Perangkat lunak multimedia merupakan komponen yang terdapat di dalam data processing system berupa program yang digunakan untuk mengontrol bekerjanya sistem komputer multimedia. Perangkat lunak multimedia dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bahasa pemrograman multimedia. Mungkin teman-teman bisa tahu ya bahasa pemrograman multimedia. Yang kedua adalah perangkat lunak sistem multimedia. Dan yang ketiga adalah perangkat lunak aplikasi multimedia. Apa-apa saja bahasa pemrograman? Tadi kita lihat pada slide sebelumnya. Yang pertama adalah bahasa pemrograman multimedia. Pada bahasa pemrograman multimedia merupakan media atau bahasa yang digunakan oleh programmer untuk menulis kumpulan instruksi dalam membuat aplikasi multimedia. Contohnya ada assembly C, C++, Power Builder, Delphi, SQL, Visual Basic, Java, dan lain-lain. Bahasa pemrograman tersebut dapat digunakan untuk membuat game dan aplikasi lain yang berbasis multimedia pada khususnya. Kalau teman-teman mengapa C++, Power Builder, Delphi, SQL, SQL, Visual Basic termasuk dalam bahasa pemrograman multimedia atau perangkat lunak multimedia? Contohnya C++. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Bernie Stroup yang merupakan perkembangan dari bahasa C. Jadi munculnya C++ awalnya dari bahasa C pada awal tahun 1970-an. C++ adalah bahasa pemrograman yang object oriented atau berfokus pada objek. Artinya, data dan fungsinya disatukan dalam kelas objek untuk bekerja sama. Lalu selanjutnya ada Power Builder. Apa itu Power Builder? Power Builder adalah salah satu perangkat tools yang diciptakan untuk membantu para developer untuk menciptakan apa yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi dengan metode Rapid Application Development, yaitu metode pengembangan aplikasi dengan cepat secara visual, powerful, dan paling mudah digunakan. Sehingga
Power Builder tergolong dalam CASE tool atau Computer Aided Software Engineer tool, yaitu alat untuk mempercepat pekerjaan karena sebagian pekerjaan programmer didukung oleh alat itu. Nah, ini juga termasuk dalam bahasa pemrograman untuk multimedia. Kita bukan lihat daripada codingnya, tapi outputnya adalah apa? Objek, hasil, gambar, dan sebagainya. Selanjutnya adalah perangkat lunak. Perangkat lunak sistem multimedia terdiri dari sistem operasi dan program utility. Sistem operasi yang dimaksud adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen software yang berfungsi untuk mengontrol seluruh kegiatan di dalam komputer. Yaitu contohnya adalah DOS, Windows, Linux, iOS, dan Android, di mana software-software tersebut atau perangkat lunak sistem tersebut yang mendukung bahasa-bahasa pemerintahan ini dapat digunakan untuk outputnya. Jadi kita butuh OS untuk membuat multimedia. Yang dimaksud dalam perangkat lunak ini adalah operating system. Lalu ada yang ketiga adalah perangkat lunak aplikasi multimedia, di mana perangkat lunak aplikasi multimedia merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengelola beberapa media maupun informasi seperti teks, image, gambar, audio, grafik, video, dan lain-lain. Dilihat dari fungsi perangkat lunak multimedia, terdapat banyak sekali jenis dari aplikasi multimedia. Di antaranya dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu media player, audio, video editor, grafik, image viewer, grafik atau image editor, animasi, dan grafik. Jadi banyak ya perangkat-perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membangun multimedia. Kita harus paham untuk mendapatkan hasil yang baik. Kita juga harus paham tentang itu. Kita harus bisa merepresentasikan juga dengan dukungan daripada perangkat dari multimedia itu sendiri. Selanjutnya adalah software pendukungnya. Untuk menghasilkan suatu multimedia, suatu gambar, suatu video, suara, dan sebagainya, itu membutuhkan beberapa software pendukung. Yang pertama adalah CorelDRAW. Contoh yang pertama adalah CorelDRAW. Corel adalah suatu editor grafis vektor yang dikembangkan juga dipasarkan oleh Corel Corporation of Ottawa, Kanada. Atau biasa CorelDRAW juga biasa disebut dengan Corel Graphic Suite.
yang tergabung dengan CorelDRAW dengan editor gambar bitmap, Corel Photo Paint, dan juga program grafis lainnya yang mana mereka saling berhubungan. CorelDRAW memiliki kegunaan untuk mengelola gambar, oleh karena itu banyak digunakan pada pekerjaan bidang publikasi atau percetakan ataupun pekerjaan di bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. Software selanjutnya adalah CorelDRAW. Pada aplikasi CorelDRAW terdapat jendela kerja yang dapat digunakan dalam menggambar, seperti gambar di samping. Ini adalah merupakan main menu daripada tampilan CorelDRAW. Ini saya menggunakan CorelDRAW berapa ya dulu? 6 kayaknya X6, jadi tampilannya masih seperti ini. Ini merupakan toolbox. Lalu ada main menu atau menu utama, ada property bar, ada jendela kerja dan pengaturan warna dan properti. Di sini juga ada untuk pengaturan tampilan, beberapa persen penampilan. Nah, software pendukung lainnya adalah Adobe Photoshop. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan Adobe Photoshop. Siapa yang tidak tahu Adobe Photoshop? Adobe Photoshop merupakan software pengolahan gambar yang sangat powerful dan dengan segala fasilitasnya. Hasil gambar olahan dengan Adobe Photoshop banyak dilihat di berbagai website, brosur, koran, majalah, dan media lainnya. Nah, Adobe Photoshop ini adalah programan berbasis bitmap, yaitu sebuah perangkat lunak yang untuk membuat atau mengedit gambar lalu menyimpannya dalam berbagai format. Menurut Encyclopedia Britannica, Adobe Photoshop adalah perangkat lunak aplikasi komputer yang digunakan untuk mengedit dan memanipulasi gambar digital. Dan menurut Tekopedia, Adobe Photoshop adalah perangkat lunak yang sering digunakan untuk pengeditan gambar raster, desain grafis, dan seni digital. Photoshop dikembangkan pada 1987 oleh Thomas dan John Knoll bersaudara dari Amerika. Mereka menjual lisensi distribusi ke Adobe System. Sejak saat itu, Adobe Photoshop menjadi standar industri untuk pengeditan grafis raster. Program ini diperuntukkan untuk Mac OS dan Windows, tetapi tidak untuk Linux. Adobe Photoshop biasanya digunakan oleh desainer, pengembang web, seniman grafis, fotografer, dan pekerja kreatif profesional. Photoshop adalah untuk membuat dan mengedit gambar dalam banyak lapisan, manipulasi gambar, dan retouch foto untuk berbagai format file gambar dan video. Adobe Photoshop memiliki kemampuan untuk membuat, menyempurnakan, atau mengedit gambar, karya seni, dan ilustrasi individual maupun dalam jumlah besar.
Kegunaan Adobe Photoshop itu diantaranya adalah untuk melakukan manipulasi warna gambar, memangkas gambar, memperbaiki kekurangan seperti debu pada lensa atau mata merah, menggambar pada gambar dengan pena atau pensil, menambahkan teks ke gambar, menghapus orang atau objek dalam gambar, mengatur foto untuk akses cepat, menerbitkan gambar secara online atau mengirim melalui email. Terdapat beberapa versi Photoshop saat ini. Di antaranya adalah Photoshop CS. Yang pertama, lalu Photoshop CC. Lalu Photoshop Element, Photoshop Lightroom, Photoshop Express. Sekarang sudah banyak banget versi-versi dari Photoshop. Selain itu, Adobe Photoshop dapat menyimpan atau mengekspor gambar dan grafik dalam berbagai format file yang digunakan untuk tujuan yang berbeda. File format yang dapat dibuka atau disimpan dengan Adobe Photoshop meliputi PSD, PSB, TIFF, RAW, PDF, GIF, PNG, JPEG, dan CNEO. Selanjutnya adalah Adobe Audition. Adobe Audition merupakan multitrack digital audio recording, editor dan mixer yang mudah digunakan dan memiliki berbagai fasilitas pengolahan suara. Dengan Adobe Audition, Anda dapat merekam suara, memperbaiki kualitas suara, menambahkan berbagai efek suara, dan menggabungkan dengan berbagai track suara menjadi suatu track dan penyimpanan dalam berbagai format. Adobe Audition banyak digunakan oleh musician recording master atau demo CD, produser atau programmer stasiun radio. Secara umum Adobe Audition memiliki dua lingkungan, yaitu Edit View dan Multitrack. Mungkin teman-teman pernah tahu audio atau suara hebat yang ada di luar sana bisa menghasilkan instrumen maupun suara yang baik karena proses apa? Audio musik, video, film, instrumen tentunya melewati proses editing yang sangat baik dan maksimal. Salah satunya menggunakan software penyunting audio yang menjadi pilihan para kreator konten audio maupun produser musik dalam mengolah proyek audio agar terdengar fantastis. Pada awalnya, perekaman suara maupun kualitas audio yang dikerjakan dalam suatu proyek tidak terdengar mulus dan rapi. Namun, dengan melalui proses editing, audio tersebut bisa menjadi halus dan enak didengar oleh telinga. Salah satunya yaitu Adobe Audition, merupakan software komputer yang dikenal sebagai penyunting audio atau suara. Perangkat lunak ini memiliki fitur-fitur profesional dalam melakukan editing, mixing, dan mastering audio. Perangkat lunak profesional ini menjadi pilihan utama bagi para pengguna untuk mengolah kualitas suara maupun audio seperti perekaman, musik, instrumental, radio, proyek podcast, dan lainnya. Asal mula Adobe Audition didirikan pada awal 1990-an oleh Robert Ellison dan David Jetson
yang merupakan kedua mantan karyawan Microsoft, lokal dikembangkan oleh si triliun dengan nama Cool Edit yang ditujukan untuk komputer Windows. Saat ini pemrosesan audio tidak cukup kuat untuk kinerja proses komputer. Akhirnya Cool Edit Pro V menambahkan dukungan untuk memproses non-discrete real time dan versi V2 ditambahkan mixer suara surround dan track simultan secara unlimited. Selanjutnya adalah Adobe Premiere Pro. Nah, buat teman-teman yang suka bikin video, ini adalah salah satu software yang sangat diminati bagi para konten kreator untuk melakukan pembuatan video-video yang atau menggabungkan video-video. Adobe Premiere Pro adalah salah satu software yang populer dan digunakan secara luas dalam pengeditan video. Adanya samaan interface Adobe Premiere dengan Adobe Photoshop dan Adobe After Effects adalah memberikan kemudahan dalam pemakaian image. Image dapat disiapkan dengan Adobe Photoshop dan After Effects khusus juga dapat disiapkan dari Adobe, dan efek-efeknya khusus juga dapat disiapkan dari Adobe After Effects. Jadi itu saling berhubungan semuanya. Bagi teman-teman yang suka melakukan editing video, ini bukan hal yang aneh gitu, karena ini adalah sesuatu yang tidak asing buat teman-teman yang suka mengedit video. Dan perangkat ini juga sering digunakan oleh para konten kreator dalam membuat video. Tak hanya digunakan untuk mengedit video, Adobe Premiere Pro juga dapat dipakai merangkai foto atau audio. Software ini dirilis sejak tahun 2003, dilengkapi beberapa fitur menarik di dalamnya seperti fitur capture video, trim, title, import, dan export video. Selain itu, Adobe Premiere Pro juga sering dapat dikolaborasikan bersama dengan software editing lainnya, seperti Adobe After Effects. Saat ini, Adobe Premiere Pro telah mengalami banyak perkembangan, baik fitur maupun desainnya. Dimana saat ini video sudah menjadi media yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan permediaan sosial. Video menjadi konten yang paling digemari oleh warganet secara global, termasuk Indonesia. Bahkan video juga sudah menjadi mata pencarian baru bagi kaum milenial. Salah satu aplikasi edit video yang banyak dipakai oleh para konten kreator adalah Adobe Premiere. Aplikasi ini sudah tersedia di berbagai platform digital seperti OS, Windows, dan Linux. Bagi teman-teman yang ingin memulai karir sebagai video editor, perlu mempertimbangkan menggunakan aplikasi ini untuk pekerjaan sehari-hari. Ini adalah tentang Adobe Premiere Pro. Lalu selanjutnya adalah ada Adobe After Effects. Tadi ketika kita membahas tentang Adobe Premiere Pro, saya menyebut-nyebut tentang Adobe After Effects. Mungkin bertanya, apa itu Adobe After Effects? Adobe After Effects adalah salah satu software composition yang populer dan telah digunakan secara luas dalam pembuatan video, multimedia, film, dan web. After Effects terutama dipakai dalam penambahan efek khusus seperti efek petir, hujan, salju, ledakan bom, dan efek khusus lainnya. After Effects telah membantu para praktisi perfilman Hollywood dalam menghasilkan film-film dengan efek khusus yang spektakuler. Spawn, Titanic, Deep Rising, The Jackal adalah beberapa judul film yang telah memanfaatkan potensi After Effects.
Adanya kesamaan antara interface di After Effects dengan keluarga Adobe yang lain seperti Photoshop memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pemakaiannya. Integrasi After Effects bersama dengan Photoshop, Illustrator, dan Premiere akan menghasilkan karya yang sebelumnya sulit dibayangkan untuk diwujudkan. Pada versi terbarunya, After Effects 6 berbagi fitur yang lebih memudahkan bagi para profesional dalam menghasilkan efek khusus yang inovasi, namun dengan tenggang waktu yang terbatas. Selanjutnya adalah Adobe Flash. Adobe Flash sebelumnya itu ada di Macromedia. Adobe Flash itu dahulu bernama Macromedia, adalah salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan dari Adobe System. Adobe Flash digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar tersebut. Berkas yang dihasilkan dari perangkat lunak ini mempunyai file extension .svf dan dapat diputar di penjelas web yang telah dipasang Adobe Flash Player. Flash menggunakan bahasa pemrograman bernama ActionScript yang muncul pertama kalinya pada Flash 5. Sebelumnya pada tahun 2005 Flash dirilis oleh Macromedia Flash 1.0. Diluncurkan pada tahun 1996 setelah Macromedia membeli program animator vektor bernama Features Flash. Versi terakhir yang diluncurkan di pasaran dengan menggunakan nama Macromedia adalah Macromedia Flash 8. Pada tanggal 3 Desember 2005, Adobe System mengakuisisi Macromedia dan seluruh produknya sehingga nama Macromedia Flash berubah menjadi Adobe Flash. Dan saat ini Adobe Flash sekarang juga susah dicari karena sudah berganti nama menjadi Adobe Anime. Adobe Flash merupakan sebuah program yang didesain khusus untuk Adobe dan program aplikasi standar authoring tool profesional yang digunakan untuk membuat animasi dan bitmap yang sangat menarik untuk keperluan pembangunan situs web yang interaktif dan dinamis. Flash didesain dengan kemampuan untuk membuat animasi 2 dimensi yang handal dan ringan sehingga Flash banyak digunakan untuk membangun dan memberikan efek animasi pada website, CD interaktif, dan lainnya. Nah, ini adalah perangkat keras. Perangkat keras multimedia memerlukan beberapa hardware untuk dapat melakukan penggabungan beberapa elemen multimedia sehingga dapat dipresentasikan atau dinikmati hasilnya. Perangkat keras multimedia diantaranya ada webcam, ada mikrofon, ada monitor, ada printer, ada headphone, ada komputer, printer, speaker, dan lain-lain. Terima kasih. Berikut adalah pembahasan tentang perangkat multimedia yang teman-teman harus ketahui. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.